Di episode sebelumnya, Wang Lin berhasil menyegel pecahan iblis kuno Tajia dan mendapatkan armor perang kuno. Namun, di episode kali ini, perang antara negara iblis langit dan negara iblis api resmi dimulai. Wang Lin juga akhirnya kembali ke negara iblis langit dan mendapatkan jabatan setara dengan Kaisar Iblis. Tanpa berlama-lama, gaskin kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 125. Setelah Wang Lin mendengar kabar negara setan langit akan berperang dengan negara setan api, ia langsung memasukkan pria besar yang dikelilingi kristal ungu itu ke tas penyimpanannya, lalu keluar dari Danau Naga. Wang Lin kemudian muncul 5.000 km dari kota iblis langit. Ia melihat kristal di tas penyimpanannya dan berkata, orang ini pasti ada hubungannya dengan Ling Tianhou. Menyimpannya mungkin akan berguna di masa depan. Setelah itu, Wang Lin berteleportasi menuju lokasi kematian Zishu. Energi pedang Ling Tianhou terlalu berharga jika digunakan oleh 12 murid Ling Tianhou. Jadi, ia ingin memeriksanya sendiri. Setelah beberapa kali berteleportasi, Wang Lin akhirnya memasuki negara iblis api dan terbang di atas hutan tempat Zishu mati. Hutan itu kini telah layu, banyak puing dan bangkai berserakan. Tetapi, tubuh Zishu masih utuh dan dilindungi oleh cahaya emas. Cahaya emas itu akan membunuh binatang yang mendekatinya. Ada seorang pria berjubah biru bernama Tong Yun. Ia menggunakan teknik penguasaan hewan dan menemukan mayat Zishu menggunakan seekor burung yang ia kendalikan. Ia yakin ada harta karun di tubuh itu. Ia kemudian memanggil sekumpulan kumbang hitam untuk mendekat. Akan tetapi, semua kumbang itu hancur ditembus oleh cahaya emas. Bukannya menyerah, kegagalan itu justru membuatnya semakin bersemangat dan percaya ada harta karun tersembunyi di tubuh Zishu. Saat ia akan melanjutkan memeriksa tubuh itu, dengusan dingin terdengar di belakangnya. Ia lalu mengeluarkan awan yang terbuat dari serangga hitam, tetapi semuanya mati saat mereka mendekati Wang Lin. Sosok berzirah hitam berdiri dengan aura iblis yang menekan. Tong Yun mundur dan berbicara sopan. Ia menegaskan jika mayat itu adalah adik juniornya. Ia mengaku bahwa mereka dari sekte yang sama. Ia menjelaskan mayat itu bernama Zouku dan aku Tong Yun. Mereka datang ke tanah roh iblis bersama. Sebulan lalu mereka terpisah dan ia tak menyangka nasib juniornya akan berakhir tragis seperti ini. Jika bukan karena harta pelacak sekte yang memancarkan cahaya emas, ia mungkin tidak akan menemukan mayatnya. Jelas Tong Yun ini berbohong demi meyakinkan Wang Lin. Ia bahkan menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mempercayai orang ini. Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin dan berjalan menuju mayat Zishu. Tong Yun mengetahui baju zirah Wang Lin sangat menakutkan, apalagi ia tak bisa melihat kultivasinya. Karena itu, Tong Yun sengaja membiarkan Wang Lin maju. Ia juga berharap cahaya emas itu bisa membunuh Wang Lin. Ketika cahaya emas itu menyerang ke arah tubuh Wang Lin melambaikan tangannya dan cahaya itu lenyap seketika. Melihat itu, Tong Yun benar-benar terkejut dan langsung mencoba kabur. Akan tetapi, satu dengusan dingin dari Wang Lin membuatnya terdiam karena ketakutan. Wang Lin kemudian menyempurnakan kepala Zishu menggunakan nyala api asal. Tak lama kemudian, kepala Zishu menghilang dan menyisakan cahaya emas energi pedang milik Ling Tianhou yang kemudian dilahap oleh Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin melemparkan tubuh Zishu ke arah Tong Yun untuk menguburkan mayat saudaranya. Wajah Tong Yun dipenuhi ketakutan. Ia kemudian mengangkat mayat itu dan berterima kasih sebelum akhirnya pergi. Setelah menjauh dari Wang Lin, ia menghembuskan napas lega dan menatap mayat tanpa kepala itu. Ia kemudian melemparkannya ke tanah. Dengan satu lambaian tangan, awan hitam besar muncul dipenuhi serangga kecil. Awan itu menelan mayat tersebut hingga lenyap. Setelah menelan energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin masuk ke dalam tanah dan duduk bersila. Ia kemudian bersiap untuk memurnikannya. Energi pedang itu sulit digunakan tanpa perbaikan jangka panjang. Saat berada di bawah tanah, indera ilahinya menemukan energi pedang lain. Ketika ia menariknya, energi itu berubah menjadi tikus raksasa dan menyerangnya. Wang Lin melepaskan aura ascendant miliknya dan menangkapnya. Yang tersisa di depan Wang Lin hanyalah sebuah pedang sederhana dan kuno dengan seekor tikus hitam kecil di atas pedang. Ia menatap Wang Lin dengan mata gelap. Saat Wang Lin membunuh Zishu, jiwa asalnya dalam keadaan gila. Wang Lin tidak peduli dan membuang pedang itu begitu saja. Ia sungguh menyesal ketika mengingatnya. Selain mendapatkan energi pedang Ling Tianhou, ia juga menemukan kembali pedang milik Zishu. Wang Lin kemudian berkata, jika suatu hari nanti aku bisa mengumpulkan 12 pedang itu, aku ingin melihat reaksi wajahmu. Setelah itu, Wang Lin mengganti indera ilahi miliknya pada pedang tersebut. Ia lalu menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Tak terasa, Wang Lin telah berada 1 bulan di tempat itu. Ia memurnikan energi pedang Zishu hingga benar-benar menjadi miliknya. Berbeda dengan energi pedang milik Moyang yang hanya bisa dipakai sekali. Energi pedang ini kini dapat dikendalikan sepenuhnya dan dapat dipanggil kapan saja. Selain itu, pedang itu juga bisa dibagi menjadi 10 bagian atau digabung menjadi satu serangan dahsyat. Kekuatan penuh pedang ini bisa dibilang mendekati pedang asli milik Ling Tianhou.
Sebagian besar murid Ling Tianhao hanya dapat menggunakan pedang itu sebagai satu serangan sekali pakai. Namun karena Wang Lin telah mencapai tahap awal Ascendan, ia mampu menguasainya sepenuhnya. Selain itu, Ling Tianhao sengaja menghapus indera ilahinya dari pedang-pedang itu agar pedang itu menjadi benda tanpa pemilik dan dapat dengan mudah digunakan oleh siapapun. Dengan ini, Ling Tianhao dapat melindungi murid-muridnya. Berbeda dengan Tian Yunzi, Ling Tianhao memberi mereka energi pedang yang sangat kuat. Sementara Tian Yunzi hanya memberikan harta pelindung yang bahkan hampir tidak layak disebut penyelamat jiwa. Ling Tianhao bahkan mengirim Tanlang ke tanah roh iblis untuk menjaga mereka. Daunnya bersifat tirani. Siapapun boleh diserang, tetapi murid-muridnya tidak boleh disentuh. Karena hal itulah, murid-muridnya sangat menghormatinya. Berbanding terbalik dengan Dao Tian Yunzi yang mengikuti kehendak langit, murid-muridnya dibiarkan menghadapi hidup mati sesuai takdir. Akibatnya, Sekte Nasib Surgawi memiliki banyak kultivator kuat, termasuk 7 murid sejati dan banyak ahli tersembunyi. Sementara itu, tanah roh iblis diguncang peristiwa besar. Negara iblis langit memerintahkan 30 juta tentara iblis dan menyatakan perang total terhadap negara iblis api. Sesuatu yang sangat jarang terjadi karena dapat mengguncang keseimbangan 9 negara. Namun, bagi para kultivator asing, perang besar ini adalah peluang untuk memperoleh prestasi. 8 komandan utama dan wakil komandan negara iblis langit dikerahkan. Mo Lihai dan Mo Fei juga termasuk. Bahkan Kaisar Iblis memimpin langsung. Pasukan dibagi menjadi 3 jalur untuk menyerbu negara iblis api dan bertemu di ibu kota. Hari ketika Wang Lin keluar dari bawah tanah adalah hari di mana pasukan iblis langit memasuki wilayah iblis api. Ia merasakan niat membunuh dari puluhan juta tentara yang memenuhi langit. Hal itu membuat awan menggelap dan hujan turun. Wang Lin menyadari bahwa iblis kuno tampaknya mengambil langkah besar setelah sekian lama menahan diri. Namun perang ini tidak ada hubungan dengannya. Tujuannya hanya satu, membunuh sisa 10 murid Ling Tianhao dan merebut energi pedang mereka, lalu memperbaiki untaian energi pembantaian untuk memperkuat dirinya. Setelah itu ia akan mendapatkan pijakan di tanah roh iblis. Ia juga ingin terus menjelajahi gua itu dan berharap menemukan lebih banyak harta. Sementara itu, 2 murid Ling Tianhao yang pernah terlihat bersama Mo Fei menjadi target utamanya. Mo Fei tampak aneh, ia sangat mirip dengan pria berambut hitam di penjara bawah tanah. Wang Lin yakin ada rahasia tersembunyi di balik semua ini. Awan hitam muncul di langit, pasukan iblis lapis baja melaju dengan cepat. Di atas pasukan itu, sebuah menara tua melayang dan dijaga oleh para pasukan iblis. Tiba-tiba, sebuah sinar cahaya datang dari kejauhan menuju pasukan. Sebelum cahaya itu mendekat, seorang pria keluar dari menara sembari tersenyum. Ia kemudian berkata, "Saudara Wang, apa kabar?" Cahaya itu berubah menjadi Wang Lin. Ia membalas dengan menyapa. Dia adalah pemuda yang dulu minum bersamanya di kapal. Karena kultivasi Wang Lin sudah mencapai Ascendan, dia bisa melihat bahwa pria ini memiliki kristal iblis seukuran tangan di dalam dantiannya. Gu Yundun tersenyum dan berkata, Wang Lin tidak perlu bersikap terlalu sopan, karena ia adalah utusan yang ditunjuk langsung oleh leluhur. Kini, kedudukan mereka setara. Ia memperkenalkan dirinya, lalu memberitahu namanya adalah Gu Yundun. Ia kemudian bertanya, bagaimana Wang Lin bisa mengetahui bahwa dirinya adalah Kaisar Iblis. Wang Lin tersenyum tipis, lalu menjawab sebelumnya, ia hanya menebak. Namun setelah melihat Gu Yundun hari ini, ia baru benar-benar yakin. Di tengah obrolan, Suli Guo mendesak Wang Lin agar mengeluarkannya karena dia ingin bertemu dengan roh pedang Kaisar. Suli Guo akhirnya muncul tanpa pedang surgawi, karena itu akan membuat Wang Lin marah. Ia melihat ke arah Kaisar Iblis dan mencari pedang Kaisar Iblis. Wang Lin lalu berkata pada Kaisar Iblis kalau ini adalah roh pedangku. Ada kesalahpahaman antara dia dan roh pedangmu. Kaisar Iblis menatap Suli Guo dan berkata, ia tidak perlu khawatir. Ia sudah mengetahui tentang roh pedang yang dibenci oleh keponakannya selama 10 tahun terakhir. Gu Yundun lalu membelah ruang dan mengeluarkan pedangnya. Pedang itu marah dan menyerang Suli Guo dengan energi pedang. Suli Guo bersikap genit dan berusaha menghindari serangan energi pedang itu. Suli Guo kesulitan menghindarinya karena ia tidak menggunakan pedang surgawi. Melihat itu, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Pada saat ini, pedang Kaisar kembali menyerang Suli Guo, namun Kaisar Iblis tidak menghentikannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan membuat energi pedang itu bergetar. Pedang itu segera menyadari bahwa itu adalah energi yang dicarinya. Ia muncul dalam wujud gadis muda di atas pedang. Dia mengaktifkan pedang dan menyerang Wang Lin. Tetapi, hanya dengan hembusan Wang Lin, seluruh energi pedang runtuh. Ketika pedang itu hendak menyerang lagi, Kaisar Iblis segera menangkapnya. Dia tersenyum dan berkata, roh pedang ini adalah keponakannya, putri dari teman baiknya. Karena suatu kecelakaan, ia berakhir menjadi roh pedang. Kristal iblis di tubuh Gu Yundun bergetar dan mengeluarkan energi yang setara dengan kultivator Ascendan tahap akhir. Melihat situasi mulai menegang, Wang Lin langsung memasukkan Suli Guo ke tas penyimpanan. Ia lalu bertanya, Saudara Gu, di mana Jenderal Iblis Mo Fei? Kaisar Iblis menjawabnya, Saudara Wang, Mo Fei sekarang sudah menjadi wakil Panglima. Dia sedang bersama Panglima tertinggi surgawi. Mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya akan segera tiba di negara Iblis Api. Aku juga sudah mengumumkan kau adalah utusan leluhur.
Dengan begitu, urusanmu akan jauh lebih mudah. Selain itu, kau memegang giok milikku. Jika ada yang berani tidak menghormatimu, kau bisa memerintahkan panglima tertinggi surgawi untuk membunuhnya. Gu Yundun lalu melemparkan sebuah giok. Wang Lin menerima giok itu, ia berterima kasih kemudian menghilang. Adegan beralih ke pasukan kiri milik negara iblis langit yang berjumlah 10 juta tentara iblis mulai bergerak menuju kota Song Tao. 3 panglima tertinggi memimpin garis depan dengan mengendarai binatang iblis. Wakil Panglima Iblis Mo Fei menunggangi seekor binatang iblis mirip unicorn. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya yang bernama Haiju. Ia membawa pedang raksasa. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari cakrawala. Wang Lin muncul dikelilingi energi iblis. Ia melesat ke arah pasukan seperti meteor. Wang Lin mengabaikan niat membunuh dari jutaan tentara iblis di bawahnya. Ia kemudian mengeluarkan batu giok dan berkata, "Atas perintah Kaisar Iblis, aku datang menangkap dan membunuh Wakil Panglima Mo Fei. Kalian semua beri jalan." Ia kemudian melemparkan giok milik Kaisar Iblis ke arah 2 panglima tertinggi sebagai bukti perintah resmi. Wang Lin langsung menghilang. Ia kemudian mengeluarkan jari kematian. Serangan itu melesat seperti kilat. Mo Fei mengangkat tangannya untuk menahan serangan ganas milik Wang Lin. Melihat itu, Haiju di belakangnya juga menarik pedang besar dari punggungnya. Tiba-tiba, seekor babi hutan jahat muncul dari pedang besar itu. Namun tepat ketika jari kematian akan mengenai Mo Fei, serangan itu lenyap begitu saja. Ini mengejutkan Mo Fei dan Haiju. Belum sempat bernafas lega, ekspresi keduanya langsung berubah. Energi spiritual iblis meledak dari tubuhnya dan menyelimuti keduanya. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di sebelah Haiju. Semua energi jahat dari baju zirahnya berkumpul membentuk api iblis. Ekspresi Haiju berubah di hadapan momen hidup dan mati. Ia bersiap mengerahkan energi pedang Ling Tianhou. Tiba-tiba, sungai neraka bangkit dari tanah, naik ke langit, dan membentuk siklus reinkarnasi. Waktu seolah berhenti selama 1 napas. Di tengah jeda itu, Haiju ingin melepaskan energi pedang Ling Tianhou. Namun dalam sekejap, Wang Lin telah muncul di sampingnya. Jari itu mendarat di tubuhnya, dan Haiju pun mati. Setelah memotong kepalanya dalam satu gerakan, Wang Lin mengambil pedang besar milik Haiju, kemudian menghilang. Wang Lin memotong kepala Haiju, seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Ia juga menyegel jiwa asalnya. Giok Kaisar Iblis tidak ia simpan karena sebelumnya ia diberi oleh Kaisar Iblis hanya sebagai tanda niat baiknya. Wang Lin kemudian memurnikan kepala Haiju dan melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haiju, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapat informasi, Wang Lin melemparkan jiwa asal Haiju ke bendera 1 miliar jiwa dan menjadikannya jiwa utama. Dari ingatan Haiju, ia mengetahui bahwa para anggota sekte pedang Daluo membawa seberkas energi pedang Ling Tianhou dan dilindungi oleh seseorang bernama Tan Lang, seorang kultivator tahap ilusioneri Yin. Kemudian, Wang Lin mengingat si Tunan dan memeriksa batu giok dengan indera ilahinya. Setelah Wang Lin melihat sebuah batu giok, giok itu ternyata berisi orang-orang yang mengeroyok si Tunan dulu. Si Tunan memberikan giok itu kepada Wang Lin. Ia hanya ingin Wang Lin menghindari mereka, bukan untuk bertarung, apalagi balas dendam. Sialnya, Wang Lin malah bertemu dengan salah satunya. Wang Lin kemudian menyadari suatu hal. Jika Tan Lang adalah musuh si Tunan, orang itu mungkin mengetahui sesuatu tentang manik penentang surga, rahasia terbesar yang disimpan oleh Wang Lin selama 700 tahun lebih. Kini, hanya elemen logam yang tidak lengkap. Jika Wang Lin memisahkan manik itu dari tubuhnya, maka tak ada yang perlu ia takutkan. Namun, jika ia benar-benar terdesak hingga menghadapi keadaan hidup dan mati, dia tidak akan punya pilihan lain. Manik itu sudah menyatu dengan jiwa asalnya. Satu-satunya cara memisahkannya adalah mengekstraksi jiwa asal serta memurnikannya. Itu mirip dengan memurnikan energi pedang Ling Tianhou. Wang Lin sangat heran kepada manik itu. Ia heran mengapa aliansi kultivasi sangat menginginkannya. Selama ratusan tahun bersamanya, manik itu hanya memiliki satu kemampuan memperlambat waktu. Bahkan kemampuan itu kurang berguna untuk kultivator kuat. Baginya, manik itu tampak seperti barang biasa. Ia lalu memikirkan 5 murid sisa sekte pedang Daluo yang dipimpin oleh Chen Long. Setelah Mo yang mati, mereka mulai mencurigai Wang Lin. Namun anehnya mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Dari ingatan Haiju, ia mengetahui Tan Lang berada di negara iblis api dan menemukan sebuah rahasia. 3 murid lain pergi menemuinya dan Zishu pun seharusnya ikut. Tetapi ia terbunuh oleh Wang Lin karena mengarahkan niat membunuh padanya. Wang Lin penasaran apa yang sebenarnya ditemukan oleh Tan Lang. Karena orang itu ia kehilangan kesempatan melanjutkan pengumpulan energi pedang Ling Tianhou. Untuk saat ini, perang besar yang sedang berlangsung adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan energi pembantaian. Wang Lin tidak ikut berperang di negara iblis api. Namun, Wang Lin malah kembali ke suku pemurnian jiwa yang kini sudah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di seluruh hutan setelah 10 tahun berlalu.
Wang Lin memanggil Shisan dan Ouyang Hua lalu memilih 10.000 anggota suku. Ia juga menanamkan seuntai energi pembantaian yang dapat menyerap vitalitas setiap kali mereka membunuh. Semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi itu bahkan bisa berubah menjadi pelindung saat mereka dalam bahaya. Ia kemudian mengirim 10.000 orang ini ke medan perang di negara iblis api. Bukan untuk bergabung dengan negara iblis langit, melainkan bergerak sendiri. Wang Lin tahu jumlah itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan puluhan juta pasukan iblis. Karena itu, ia juga mengirim Shisan dan Ouyang Hua dan memberikan harta kepada mereka. Wang Lin memberikan waktu 3 bulan untuk melahap suku lainnya. Setelah itu, Wang Lin kembali ke lembah suku dan menghabiskan waktunya untuk mengukir jejak iblis yang ada pada tubuhnya. Ia juga memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan pun berlalu, dengan bantuan harta yang diberikan oleh Wang Lin, Shisan dan Ouyang Hua berhasil menaklukkan 3 suku tersebut. Banyak anggota suku musuh dipaksa minum sup penghapus ingatan, dan akhirnya menjadi bagian dari suku pemurnian jiwa. Untuk para anggota suku baru yang belum pernah mempelajari mantra pemurnian jiwa, Wang Lin melepaskan bendera 1 miliar jiwa. Fragmen-fragmen jiwa yang keluar memasuki tubuh mereka tanpa menyakiti mereka. Fragmen itu justru hidup berdampingan dengan mereka. Setelah itu, Wang Lin menanamkan energi pembantaian pada mereka, lalu mengirim gelombang kedua berjumlah 30.000 orang ke medan perang di negara iblis api. Masih ada banyak anggota suku lain, Wang Lin kemudian menggunakan teleportasi dalam jumlah besar berkali-kali untuk memindahkan seluruh sukunya keluar dari hutan belantara menuju medan perang kuno. Di sana, ia membangun kembali sebuah menara tinggi dan duduk bersila di dalamnya. Sedangkan para anggota suku membangun rumah-rumah di lokasi baru. Selama 10 tahun ini, perang antara negara iblis langit dan negara iblis api terus berlangsung tanpa akhir. Anggota suku pemurnian jiwa yang telah membawa energi pembantaian turun ke medan perang, sekaligus membuat suku mereka terus berkembang dengan menaklukkan suku-suku liar di negara iblis api. Sementara Wang Lin, ia tidak keluar dari menara selama 10 tahun dan sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Ia terus mengukir jejak pada tubuh iblis dan mempersiapkan dirinya sebelum batas waktu 100 tahun tiba. Syarat untuk memenuhi perjanjian dengan iblis kuno. Kultivasinya di tahap awal ascendant pun menjadi jauh lebih stabil. Wang Lin dapat merasakan bahwa sebagian energi pembantaian yang disebarnya memang hilang, tetapi lebih banyak lagi yang kembali. Setiap hari dari pembantaian yang dilakukan para anggota suku, setiap anggota suku menjadi semakin kuat berkat energi itu. Kini 100.000 orang telah menerima untaian energi pembantaian dan semuanya bertambah kuat seiring berjalannya perang. Di sekitar menara terdapat area kosong sejauh 5 km. Di luar itu membentang bangunan dan permukiman baru sepanjang ratusan kilometer. Suku pemurnian jiwa baru telah lahir.